warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu ayunina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salata sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis atau kama qala. Hadirin hadirat jamaah pengajian bulan Ramadan, dalam hal ini menjelang berbuka puasa, Masjid Agung Baitul Mukminin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, tadarus Al-Quran kita, salat tarawih kita, sedekah kita, amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan yang sudah terjalani, yang sudah lewat, mudah-mudahan dijabahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum dijalani kurang lebih 16 hari atau 15 hari, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan, kesehatan zahiran wa batinan, keteguhan dan kesabaran untuk lebih menyempurnakan lagi ibadah kita di bulan suci Ramadan yang tinggal 15 atau 16 hari ini. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja pada kesempatan ini sesuai dengan topik yang kemarin dibagikan, diamanahkan kepada kami, bagaimana cara pandang Islam zakat ditinjau dari filosofinya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita menerima 3 kewajiban secara bersamaan. Yang ketiganya ini hukumnya fardhu ain. Yang pertama adalah salat fardhu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, melaksanakan menunaikan zakat, zakat fitrah. Ini yang harus kita ingat, yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi istimewa dan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kita nantikan kedatangannya sejak bulan Rajab. Kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana.
kita menunggu kedatangan bulan Ramadan ini 2 bulan sebelumnya. Ketika Ramadan ini datang dan sekarang kita sedang menuju separuh dari bulan Ramadan ini, harus mengisinya, menghiasinya dengan suatu amal ibadah yang tentu tingkatan prestasinya lebih mempeng lagi, lebih mujahadah lagi. Apalagi kalau hari-hari Ramadan ini sudah semakin habis, maka kita harus lebih mempeng lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, Ramadan tahun ini, ya, nilai kepuasan kita meningkat. Artinya apa? Dibandingkan dengan Ramadan yang telah lalu, dengan Ramadan yang tahun ini, kita betul-betul merasakan kenikmatan, kekhusyuan dalam kita menjalankan ibadah, di dalam kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam istilah anak-anak sekolah itu, Ramadan itu kelas akselerasi, kelas percepatan. Tidak butuh banyak waktu yang dibutuhkan, juga tidak banyak biaya yang dikeluarkan, tapi yang diperoleh berlipat-lipat ganda. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas dasar hukum daripada zakat fitrah ini adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Khud ini bentuknya fi'il amar. Artinya ayat ini ketika itu diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah harta-harta dari orang-orang yang kaya itu sebagai sedekah, sebagai zakat, yang tujuannya adalah tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi terkait filosofi daripada pelaksanaan atau masru'iyah daripada zakat ini. Yang pertama, fungsi utamanya adalah tutahhiruhum, membersihkan. Membersihkan ini bimana bisa internal, bisa eksternal. Internal ini apa? Sebab apa istilahnya ya? Gawan bayinya manusia itu. Manusia ini unik. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ketika terlahir di dunia ini membawa 2 potensi. Yang pertama adalah potensi yang bermuatan positif, yang kedua adalah potensi yang bermuatan negatif. Nah, di antara masru'iyah zakat ini adalah membersihkan nilai-nilai negatif yang timbul dari dalam diri manusia. Ya, jadi nuwun sewu, manusia itu kadang dia mewarisi sifat-sifatnya malaikat. Kadang juga ia bersifat atau beretika seperti iblis, seperti setan. Makanya kita kadang mengenal ungkapan-ungkapan, lah ya, bukan sanak, bukan saudara, tapi kebaikannya luar biasa, seperti kebaikan malaikat. Dia seperti malaikat hadir pada hidup saya karena pertolongan yang berikan kepada saya. Tapi satu sisi yang lain, kurang ngajari, kelakuannya ngalah no setan. Kadang kita mendengar ungkapan seperti itu, enggak? Ya ini. Nah, ketika zakat ini yang fungsi pertamanya adalah tutahhiruhum, membersihkan sifat-sifat buruk yang timbul dari diri dalam manusia. Nah,
Seperti ketika nuwun sewu, ketika kita tidak punya, ya, kita ini neriman, hidup sederhana, ya, kemudian tawadhu, ramah kepada orang. Tapi ketika kita kemudian dapat nikmat, diberi kecukupan rizki oleh Allah, sombongnya muncul. Ya, asalnya tawadhu karena dia pas-pasan rizkinya, kemudian dia dapat rizki, sombongnya muncul. Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Nah, kemudian asalnya hidupnya ramah menjadi egois. Kamu, saya. Ingatlah dulu ketika kamu belum punya, ya, hidupnya sederhana, semua orang disapa dengan ramah, dengan penuh keakraban, ketawaduan. Tapi mengapa ketika Allah memberikan rizki yang semuanya hanya titipan pada hakikatnya, kemudian membuat kamu sombong? Nah, sifat-sifat inilah, ya, yang kemudian bahasa Al-Quran adalah tutahhiruhum, membersihkan sifat-sifat jelek yang timbul dari dalam diri manusia. Yang kedua, membersihkan kepemilikan harta. Sebab dalam harta kita itu, ya, bisa jadi campur tangan orang lain menjadi asbab kita ini mendapatkan rizki. Contoh, panjenengan dahar, ya, ada nasi. Nasi ini kalau tidak ada campur tangan orang lain, tidak tiba-tiba kemudian nasi ada di hadapan kita. Nasi itu dari beras, beras ini kemudian dari padi, padi kemudian ditanam oleh orang, oleh Pak Tani. Ada yang buruhkan, ada yang meremankan. Artinya apa? Ya, bahwa dari sesuap nasi yang kita nikmati ada campur tangan orang lain, bahkan puluhan, bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan. Nah, ini ingatlah, dalam harta kita itu ada hak, ya, ada hak orang lain. Sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Az-Zariyah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa di dalam harta kita itu ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian internal yang ketiga adalah dibersihkannya penyakit sosial, ya. Ketika ada kesenjangan yang jauh antara orang kaya dan miskin, ya, yang akhirnya akan timbul hasud, timbul iri dengki. Ini kan bahaya. Semakin jarak ini jauh antara kaya dengan yang miskin, maka kekacauan kehidupan ini akan mudah timbul. Bagaimana kaya menjaga jarak dengan orang miskin, orang miskin iri hati kepada yang kaya. Maka sejarah panjang perjuangan atau peradaban dunia ini, kita ingat bagaimana revolusi sosial terjadi, bagaimana kekacauan dan bahkan sampai peperangan terjadi di beberapa negara-negara. Ini karena diantaranya adalah kesenjangan yang luar biasa antara kehidupan orang yang kaya dengan orang yang miskin. Nah, ini dengan masru'iyah zakat, ya, kita ini betul-betul ada kecerdasan sosial, menghilangkan kesenjangan ini, menghilangkan jarak. Ya, namanya kehidupan ini kan berputar, nggih. Kehidupan ini berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tidak mesti orang itu kemudian joyo terus, itu tidak mungkin. Orang itu kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah, kemudian merangkak naik lagi. Inilah perputaran kehidupan di dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemudian yang keempat, ketika kita menasarufkan zakat itu kepada orang lain, ya, kita ini kan niat. Apa niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ketika itu kita berikan kepada si yang berhak menerima.
sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Jadi ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak kita tasarrufi zakat kita. Yang pertama adalah fakir, orang fakir. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah amil. Yang keempat adalah orang yang lemah imannya atau baru masuk Islam. Yang kelima adalah budak sahaya. Yang keenam adalah orang yang banyak hutangnya. Yang ketujuh adalah orang yang berjuang fisabilillah. Jadi kayak guru-guru TPQ, asatid wal ustadzat ya, yang ngajar ngaji di surau-surau, di musola-musola itu berhak. Kemudian wabnis sabil, yaitu para musafir. Ketika 8 orang ini kita berikan zakat kita kemudian berdoa, dibalas dengan orang yang kita beri ini berdoa kita untuk kita. Masya Allah, ini saling mendoakan. Yang memberi juga mendoakan, yang diberi juga mendoakan kita. Termasuk asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi ketika Nabi ada di Madinah, ketika ayat ini turun, khudh min amwalihim, mukhatabnya adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah ini wafat, diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Lah orang-orang Badui ini menyangka Nabi sudah wafat, berarti kita sudah tidak kewajiban lagi. Kan ayatnya khudh min amwalihim, perintah untuk mengambil zakat ini adalah kepada Rasulullah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kaya, yang berkecukupan harta. Persangkaan mereka ketika itu, ketika Rasulullah sudah wafat, maka selesai, sudah tidak wajib zakat lagi. Makanya ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibeat menjadi seorang khalifah, PR-nya ada 3. 1, memerangi nabi-nabi palsu. Yang kedua, orang yang enggan membayar zakat. Ini termasuk PR-nya Abu Bakar. Orang-orang Badui, betul Rasulullah telah tiada, tapi masru'iyah zakat sampai saat ini tetap diteruskan. Ya, tetap diteruskan. Ada yang enggan, ogah-ogahan melaksanakan zakat. Maka kemudian Abu Bakar sampai mengatakan, orang-orang yang enggan bayar zakat, kamu menunaikan atau saya perangi kamu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga PR-nya Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang murtad. Ini jadi sejarah atau asbabun nuzul ayat ini diantaranya adalah menceritakan bagaimana masru'iyah zakat ketika pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian hingga sekarang. Maka ketika Rasulullah itu wafat, diteruskan generasi sahabat. Ketika generasi sahabat diteruskan oleh kepemerintahan Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Andalusia, dan lembaga-lembaga resmi pemerintah. Nah, kalau di Indonesia ya Baznas lah, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau di tingkat kecamatan itu ada namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itulah lembaga resmi yang kalau dalam bahasa Al-Quran adalah wal amilina. Amil itu siapa? Panitia zakat. Panitia zakat itu siapa? Lembaga resmi yang dapat SK dari pemerintah. Ini berhak untuk menasarufkan daripada zakat fitrah. Berikut juga dia berhak menerima daripada penasarufan zakat fitrah. Kemudian yang kelima, bermakna
eksternal. Kalau tadi internal ya, mulai dari menghilangkan sifat-sifat yang buruk, kemudian membersihkan harta itu dari campur tangan orang lain, kemudian yang ketiga dibersihkan dari penyakit sosial, kemudian yang keempat saling mendoakan. Nah yang kelima ini adalah sifatnya eksternal. Apa itu? Zakat ini bimana at-tahur atau bimana wan-numu, tumbuh. Jadi kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita haji, kalau kita berwudu, tadarus Al-Quran, itu sifat kemanfaatannya adalah internal kita, personal. Tapi kalau zakat, kemanfaatannya juga untuk orang lain. Makanya dalam Al-Quran ketika berbicara zakat ini ya, ada nilai-nilai yang tumbuh dari dalam diri seseorang, ada nilai tambah, nilai-nilai kepositifan yang tumbuh, yang muncul dari seseorang itu yang mengeluarkan zakat ya. Apa itu? Tentu tambah nilai-nilai moral. Kalau mukmin semakin sempurna keimanannya, kalau Islam semakin sempurna keislamannya, kalau muttaqin takwa semakin sempurna ketakwaannya. Ini yang kita raih. Jadi ketika kita menyadari, menghayati bahwa semua harta yang kita punya pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam harta yang kita miliki ada hak orang-orang di luar kita, yaitu orang-orang yang di bawah kecukupan dari tingkat perekonomian. Dan Nabi pernah ditanya, pernah menyampaikan bahwa macam harta itu ada 3. Yang pertama yang kita pakai, apakah kopiah, apakah baju ya, apakah sarung, ataukah kendaraan, atau bahkan rumah yang suatu saat akan menemui kehancuran. Betul tidak? Baju itu kalau baru masih ada bungkusnya, masih ada bandrolnya, kemudian kita buka 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, masih dicap baru, tempatnya mulia di atas sendiri, lemari bagian atas. Tapi kalau sudah dapat 1 tahun, di mana kira-kira letaknya? Turun ke bawah, derajatnya mudun. Setelah dapat 2 tahun, lebih ke bawah lagi. Setelah dapat 3 tahun, 4 tahun, pindah, wis ganuk lemari maneh, nunggone nguri. Ya, itu kalau di desa. Dapat 5 tahun ke atas, pindah nang kandang. Nah, ini barang dunia ya seperti itu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang kita miliki di dunia ini akan menemui kemusnahan dan kehancuran. Wa ma indallahi baq, dan apa yang dipunyai oleh Allah, apa yang dimiliki oleh Allah akan kekal selama-lamanya. Macam harta yang kedua, yang kita makan, yang kita minum. Coba ujung-ujungnya jadi apa? Jadi suatu hal yang hal yang kotor, yang kita tidak senangi ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, dari suatu hal yang jemberi kalau dalam bahasa Jawa itu. Nah, baru Rasulullah menyampaikan macam harta yang ketiga adalah harta yang ditasarrufkan, harta yang digunakan li'ilai kalimatillah, untuk melestarikan agamanya Allah, untuk menghidupkan agamanya Allah dalam bentuk perjuangan-perjuangan, dalam bentuk pengembangan-pengembangan untuk melestarikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kecukupan rezeki ya, zahiran wa batinan. Yang penting kita tetap minta kepada Allah, ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Jangan salah kalau doa, ya Allah minta sogeh, itu salah. Kalau gak kuat nampani,
malah sugih sing gak mbeto manfaat. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, minta kecukupan rizki untuk diri saya, keluarga saya, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Seperti itu doanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya, keberkahan, tamanya amal di bulan Ramadan ini betul-betul membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ولا تدري بها وجوهنا يا الله يا إله العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك العفو والعافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.